ngeliat nih tipe-tipe lo kan lo termasuk ke di era-era transisi juga lah. Iya. Lo kalau misalnya ngeliat gitu maksudnya orang-orang yang ya bisa dibilang selebgram atau artis segala macam yang besar di masa-masa sebelum lo dan sekarang masa digital yang udah gila banget, lo ngeliatnya kayak gimana sih dan lo melihat celah digital ini seperti apa gitu? Kalau menurut gue satu, kita standarisasi dari entertainment itu dituntut lebih berat daripada sebelumnya. Kalau dulu lo mungkin penyanyi aja it's okay. Kalau sekarang lo penyanyi tapi lo mesti bisa public speaking yang bagus. Benar. Gimana caranya treat followers lo di Instagram? Karena pekerjaan sekarang sangat kebagi banget nih. Budget marketing untuk advertise di billboard, di TV itu udah banyak teralihkan ke ya, digital. digital. Jadi kalau lo sebagai artis atau sebagai selebriti atau sebagai selebgram nggak bisa mengelola, lo harus punya engagement sama followers lo sama fans lo gitu ya. Itu kan perlu dipikir untuk mengelolanya, bikin konten seperti apa. Nah, orang-orang seperti Anya, Alkarin itu mereka mikirin mereka mau posting apa. Oke. Nah, kalau lo sekarang bikin 100 entertainment, sekarang udah ada siapa aja di situ? Julian Jacobs, Anya Geraldine, Jessica Jens, Italiani sama Sexy God. Lu mau bikin ke arah mana ini sebenarnya 100 manajemen? Apakah cuman menaungi mereka doang aja, apa lu mau bikin sesuatu dengan tim lo ini? Mau bikin, ya ini kan base-nya label musik sama entertainment kan, manajemen. Dan ya mimpi gue masih jauh kalau ngomongin soal 100. Mau bikin label musik yang besar di Indonesia, mau bikin manajemen yang mantep di Indonesia. Dan gue harus mulai dari sekarang, gue mulai dari umur 27. Berarti gue mulai dari umur 2017 gue mulai. Harapan gue jalannya masih panjang dan harus dimulai dari waktu gue muda. Masih panjang, masih bisa panjang. Masih pada muda-muda, Bro. Waduh, kita termasuk orang yang telat kan. Maksudnya bukan, kita benar-benar masa-masa transisi. Kalau di gue tuh gue ngalamin masa-masa ya ibaratnya masa 90s, malah masa-masa itu kan. Kalau lu ngelihat sekarang gitu, musik-musik sekarang kayak banyak banget, terus TikTok segala macam, orang banyak lari ke situ juga. Dan sekarang juga brand-brand tuh, menurut gua TikTok tuh growth-nya gede banget, cepet banget. Sangat. Terus orang juga invest di situ juga gila banget. Lu ngelihat sendiri TikTok gampang diterima di masyarakat, kenapa sih gitu? Kenapa TikTok? Karena TikTok itu kalau dulu pernah inget Bang, dulu itu penggantinya Vine. Apa karena cuma ya lebih fun aja gitu ya? Vine itu 6 detik dulu. Nah, sekarang TikTok bisa 15 15 detik. Awalnya kan TikTok ini kan awalnya cuma ada cewek joget-joget doang. Nah, sekarang tuh gue bisa 2 jam 3 jam main TikTok. Bukan main, gue nge-scroll TikTok. Karena ada banyak informasi penting. Tahu-tahu ada tempat sekarang hotel murah gitu. Sekarang makanya semua naruh advertise di situ kan. Dan lo tuh bisa random, tau ada cara investasi, tau ada cara ngebales online shop gimana kalau lo punya online shop. Jadi lebih fungsional TikTok, sama kayak yang di podcast semprot dulu sebulan lalu 2 bulan. Kata Andovi kalau TikTok itu YouTube-nya dulu. Kayak YouTube versi dulu. Iya gitu. Makanya YouTube hati-hati nih. Tapi emang khasnya Cakra tuh lagu-lagunya selalu menyayat hati dan sedih-sedih. Iya, jadi gua kalau huau nggak bisa. itu punya teknik sendiri, suaranya juga benar-benar harus yang kayaknya kalau yang serak kayaknya agak sedikit susah. Tapi ada nggak sih lagu yang ceria di? Ada kan? Gue punya lagu. Dulu gue sempet ada jadi tim song acara EDM juga di Bali waktu itu. Dreamfields gue bawa ini EDM. Sama Alfi juga kemarin yang DJ dari Jogja tuh. Gua EDM juga. Kayak kalau lagu yang makin pilu, makin sendu, kalau udah dipakai suaranya Cakra, orang makin kayak tersayat-sayat gitu. Tapi Kak, jadi kebanyakan suara-suara yang berteknik itu dia malah kurang dirasa. Makanya yang berteknik pun harus belajar, harus saling belajar gitu loh, dari menguasai rasa itu kan. Masing-masing punya kekurangannya kan gitu. Dan aku juga sampai sekarang masih belajar gimana caranya aku nyanyi berteknik tapi rasanya tuh dapat gitu sama penonton gitu. Tapi itu apa sih penting. tantangan gue nggak bisa nih kalau harus bawain lagu ini gitu. Tantangan terberat kalau Novi apa? Mungkin kalau aku pengen banyak belajar lagu keroncong kali ya. Keroncong. Pengen menaklukkan itu.
Iya. Wah. Mungkin aku belum terlalu banyak belajar ke situ juga. Kalau music yang lain kan aku udah belajar gitu lebih banyak daripada keroncong gitu. Ya, lu Cak. Kalau gua sekarang lagi belajar lagi Sunda. Oh, Lagu Sunda lagi. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Lagu Sunda hese. Lagu Sunda. Lagu Sunda. Lagu Sunda. Oh, lagi belajar. Nah, pokoknya sekarang gue lagi sering ngobrol sama guru karawitan di Pangandaran. Masih ingat gak lagu yang pertama kali jadiin buat belajar gitu? Awal-awal dulu. Lagu apa? Kalau gua dulu lagu Bang Bung Hideng. Kalau itu apa? Itu Judulnya sinden. Itu dulu gua belajar, teman gua ada ibunya sinden wayang. Sinden wayang sampai dulu pas serak gua tuh dikasih ramuan tuh gambir, tahu nggak? Yang buat nyepah. Yang pahit itu. Itu dan itu mujarab. Buat serak. Buat serak. Tapi kita butuh serak loh. Iya, betul. Tapi justru aneh ya, kalau gua lagi serak, suara gua nggak kayak gini. Lebih halus lagi. Oh, justru Kebalik. kebalikan. Kalau suara serak malah nggak ada serak-seraknya ini. Gak Ini ada. justru suara normal lu adalah Ya, serak. kayak gini. Iya, beda ya emang. Ya beda. Suara normal orang serak, suara serak dia normal. Gitu. Orang emang dikasih pita suara emang beda-beda. Unik ya. Ingat kalau gue pertama kalau waktu dulu biasa buat belajar. Dulu karena mungkin Gua Novi favorit ikut itu. audisi kompetisi di desa gitu kan, di masih antar sekolah, mungkin Indonesia Pusaka ya. Tapi kalau lagu yang itu lagunya Agnes Mo yang Tak Ada Logika. Itu sampai aku bawain ke kondangan-kondangan itu terus sampai ibu-ibu kayak ini anak gak ada lagu lain apa gitu kan. Tapi satu ilmu yang aku ambil di lagu ini tuh Tak Ada Logika, dia tekniknya sudah ada di sini semua. Ya. Jadi aku kayak nyanyi lagu itu udah aku lahap banget gitu. Oh, sama. Ini Itu. juga itu. Tak Ada Logika kemarin bawa nama dia. Oh ya? Iya, Wah. semua orang pada di situ tuh, bener-bener gak ada logika. Berani banget membawain lagu ini. Kakak Glenn nih, yang maksudnya yang selama ini ngarahin Yura, sebaiknya dengan range suara Yura, lagunya seperti apa? Nah justru enggak, terus waktu Kak Glenn tuh tahun 2013 berarti bikinin gue album pertama. Justru gue pengen bikinin album buat Yura, bikinin istilahnya kayak bayinya Yura lah, terserah Yura maunya kayak gimana lagunya, terserah Yura, konsepnya terserah Yura, artnya mau gimana. Jadi aku cuman support apa yang kamu mau gitu. Gitu. Jadi dia cuma ngarahin dari maksudnya musikalitasnya mau kayak gimana. Musikalitasnya bener-bener dibebasin ke gua, terserah Yura. Beneran? Beneran, 100% dibebasin ke gua. Terus apa yang lu kangenin dari seseorang Glenn Fredly yang selama ini mungkin jadi orang yang nyemangatin Yura, yang ngebebasin Yura bikin lagu seperti apapun yang Yura mau? Sharing tentang kehidupan dan segala macam. Terus gue ingat banget sih terakhir kali kita ngobrol panjang sebelum akhirnya dia nggak ada. Dia bilang gini, Yura, setiap musisi atau penyanyi atau siapapun musisi nggak selalu harus ada di bawah sinar, kata dia gitu. Nggak selalu harus selamanya ada di bawah sinar. Tapi yang harus selalu ada adalah setiap musisi itu harus bisa menyinari apapun yang ada di sekelilingnya. Masalah besar yang mungkin orang perlu tahu nih, di belakang itu semua gue lagi struggling ini. Struggling gitu. Apa ya? Kalau masalah terbesar sih lurus aja sih sebenarnya. Emang beneran lurus? Ya, gak mungkin sih kayaknya pasti ada lah yang kayak ada yang coba manfaatin gitu, ya kan, yang kayak lip service segala macam, nanti kamu akan begini pada kenyataannya enggak. Terus pernah juga ada kayak masalah sama kontrak lah segala macam. Pernah lah ada gue di satu titik harus menandatangani sebuah kontrak, tapi gue dikelilingi sama beberapa orang berbahaya, berbadan besar dan Batak waktu itu gue kecil gitu. Ya tanda tangan sekarang gue belum baca apa-apa, terus tiba-tiba harus tanda tangan saat itu juga. Yang gue kesimpulkan dari apa yang gue lihat,
lu berkarir dan juga ternyata ada masalah ini, kayaknya masalah ini begitu besar jadinya lu kayak nggak mau bikin masalah lain, bener nggak sih? Pasti nggak pengen ada masalah Iya, lain ya, betul. cuman jadinya gue menyelesaikannya ya rapi aja, pelan-pelan aja, nggak usah kayak keluar-keluar di luar. Iya, Jadi iya. gue tuh tipe yang nggak usah keluar-keluar ya, pasti Ya maksudnya kan lu punya power untuk kayak apa namanya, kayak Instastory apa di Twitter apa di mana gitu, kayak mungkin Gua ada di sih- luar gua sana sih ada orang yang mau kayak- bantu lu gitu. intinya nggak mau nutup rezeki orang, terserah lo mau melakukan apapun itu ke orang lain, yang penting ke gue udah selesai, gue nggak mau ada urusan lagi sama lo, terus sisanya pasti biarkan Tuhan yang balas aja, gitu kalau gue gitu. Dan tapi itu tuh terbukti di beberapa tahun kemudian atau beberapa ini Iya, kemudian iya, langsung kejadian di depan Iya. mata gitu, kalau ada orang-orang yang memanfaatkan. Nah, gue justru sampai pernah sharing sama Kak Glenn lama banget itu. Gue tiap hari sama Kak Glenn tuh bisa kayak laptopan 2 hari sekali, gini gimana bantu. Terus gue sempet tanya sama Kak Glenn, Kak Glenn, lo udah ada di industri musik kayak hampir 20 tahun lebih ada di sini. Terus apa yang lo rasain sama yang gue rasain tuh sekarang sama, masalah gitu sama Kak Glenn ada di momen itu. Apa sih momen tersulit atau terberat atau tersulit yang pernah lo hadapi selama lo ada di industri musik ini yang lagi dialamin bareng sama Yura sekarang, kata dia gitu. Terus gue yang baru 5 tahun ini gue bilang, gue udah ngalamin yang menurut lo ini terberat selama lo sepanjang ini. Berarti Yura udah percepatan daripada apa yang aku. Jadi Kak Glenn bener-bener gak mau Yura ngalamin apa yang udah dulu Kak Glenn alami. Nah, tapi kalau lo melihat ternyata bikin lagu di masa-masa pandemi ini, maksudnya seorang musisi juga nggak kehilangan akal kok. Ya. Ternyata keluar lagu juga bisa trending segala macam. Ya. Gimana menurut lo industri musik nih di saat-saat seperti ini? Nah justru dengan Iki berusaha untuk bikin konsep kenapa ada trilogi, terus kenapa memberanikan diri dengan kondisi saat ini, terus bikin 3 lagu langsung, karena pengen ngeliatin juga bahwa di pandemik seperti ini ya bukannya harus malah jadi diem aja, terus malah jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu, jadi kayak sayang aja, dan pengen ngebuktiin bahwa dengan musikalitas yang tinggi, dengan materi yang memang diperhitungkan, terus juga video klip yang dipikirkan secara matang-matang, apa dengan konsep semuanya tuh pengen ngeliatin juga bahwa musik juga yang benar-benar top musik bisa masuk trending, bisa masuk ada di trending musik Indonesia kayak gitu sih, kok pengen ngebuktiin aja gitu. Oke. Punya ini dia. Apa itu? Game sedikit aja buat Iki. Keren di sini. Oh, niat kita memang. Ini jangan ngarep ini fotonya Anya ya. Belum, yang itu kita belum bikin. Pokoknya Iki nanti balik set kasih tahu ini siapa penyanyinya, nyanyiin aja dikit aja. Oke. Oke. Ini gue nggak tahu nih berarti. Iya, belum tahu ya dari Belum. awal. Ya. Wih, Langsung loh. Wow, langsung. Aduh. Masih inget nggak lagunya? Wah, brother saya, Brother. mamang saya ya. Mamang. Ya, susis. Wow, Wow, berarti ini susis. ke depannya. Oh, iya bener. Suami takut istri. Iya. Love you, Daddy. Love you, Daddy. Dulu yang lo masih kecil banget lagunya apa sih yang dia? Oh, papa telepon. Oh, papa telepon. Iya, Zamannya iya, inbox iya. pasti tuh papa telepon. Iya banget. Oh, ngambil ya? Ya. Set. Oh, Arijit Singh, kok tahu sih? Iya dong. Aku tuh suka India. Suka ya? Suka India juga suka? India suka gitu. Arijit Singh ada lagunya. Oh, gimana lagu itu? Tumpah seember, bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu mah Sahrul Sahrul Khan. Gunawan. Oh, हम तेरे बिना अबरे नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा. Asik. Dicekokin sama Emang Rahul. enak suaranya ya. Dicekokin sama Rahul. Iya. Sah. Sah. Halo, nah, kan kalau kasar gitu kan, halo, ya kan? Iya. Suka nonton gua, Iya. halo. Halo. Coba kuncinya di sini, nah kan begitu kan? Ya marahin tukang gendang ya. Iya, dimarah-marahin. Seperti mati lampu, iya sayang. Tuh kan ke depan kan dia. Oh iya bener ya, Nasar juga lampu. Oh iya bener ini. Cintaku tanpamu, iya sayang. Nasar. Nah, Rama. legend. Oh apa Ini ya? lagunya enak-enak semua loh. Bang Roma. Oh, yuk, mari, yuk. Yeah. Kan kalau kayak gitu, Pak Haji kan Yeah. megang pick. Yeah. Iya. Tahu nggak Bapak kenapa dia gini-gini? Kenapa? Itu tuh dia nyari depan. Ujungnya ya, Iya. ujung. Mana ujungnya? Ya, Iya, itu, iya. Pak. Itu tuh dia. Iya. Aduh. Oh, tahu. Nah. Yang viral waktu itu, yang Yes. dia live drumnya nggak ada. Iya. Yang apa?
Kusangkakan panas berpanjangan. Ya, rupanya gerimis mengundang. Iya. Terakhir. Keren. Ini udah berarti ini terakhir ini. Iya, habis. Berarti udah, gila, semuanya tahu. Gokil. Itu tuh berarti Pak menandakan bahwa semua genre itu harus kita hargai dan Benar. kita harus respect sama semua genre. Dan gak menutup kemungkinan bisa berkolaborasi Itu, juga. karena untuk saat ini tuh banyak banget di luar sana sekarang penonton dan pendengar lagu tuh yang memang sudah nggak berkelompok-kelompok. Kalau sekarang tuh kan udah seneng Pak, semuanya ngedengerin, genre apapun ngedengerin. Jadi lebih luas kesempatan kita untuk berkarya gitu. Mantap.